Halo semuanya, perkenalkan nama aku Pran Mario dari kelas B angkatan 19 dengan NIM 190911393. Di videoku kali ini, aku akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat hukum yang beraliran filsafat hukum kritis atau dalam bahasa Inggrisnya Critical Legal Studies. Sebelumnya, Critical Legal Studies atau teori aliran kritis merupakan aliran yang secara radikal menggugat teori doktrin atau asas-asas hukum seperti netralitas hukum, otonomi hukum, pemisahan hukum dengan politik, yang didukung oleh banyak tokoh di Amerika. Salah satunya adalah Peter Gabel yang akan kita bahas pada hari ini. Peter Gabel merupakan pendukung CLS, berpendapat bahwa aliran ini awalnya sudah ada sejak Amerika melakukan gugatan moral dengan gerakan sosial pada tahun 1960-an. Dan juga merupakan upaya untuk bergabung dengan gerakan hak-hak sipil, gerakan anti perang, gerakan perempuan dan buruh untuk menantang status quo atas nama visi moral yang lebih tinggi tentang seperti apa hubungan manusia ini. CLS adalah awal dari sebuah visi tentang dunia di mana orang yang memperlakukan satu sama lain dengan kesetaraan dan rasa hormat dan kasih sayang dan kebaikan yang sejati, di mana orang melihat satu sama lain sebagai manusia sepenuhnya. Peter Gabel ini mengafiliasikan dirinya sebagai pemikir CLS yang lain seperti Duncan Kennedy, Robert Unger, yang menunjukkan bahwa mereka menentang ketidakmanusiaan sistem sebagaimana adanya dan sebagaimana fungsinya. Mereka tidak suka dengan sistem yang ada dan mereka menentangnya. Sejauh itu mencari, mereka merasionalisasi ketidakmanusiaan dunia sosial yang ada. Gabel menyebutnya sebagai sesuatu yang baik, perwujudan kebebasan dan kesetaraan. Peter Gabel mengatakan bahwa aliran CLS ini pernah hidup namun dimenangkan oleh satu pandangan yang kemudian dengan kritik ketidakpastian. Kritik ketidakpastian atau interdimensi kritik adalah gagasan bahwa prinsip-prinsip hukum begitu abstrak dan tidak pasti sehingga dapat digunakan untuk merasionalisasi hampir semua hasil. Dengan menggunakan kritik ketidakpastian, penulis CLS seperti Gabel menunjukkan dalam artikel demi artikelnya, seperti contoh pengusiran orang Yahudi di Nazi Jerman, dapat dibawa konsisten dengan etikat baik kontraktual atau etikat kontraktual. Di sini kita melihat bahwa sistem hukum Nazi yang dikritik dengan CLS saja dapat diinterpretasikan secara terbuka dengan hampir semua hasil hukumnya. Dengan demikian, bagi Gabel, penjelasan sebenarnya dari suatu sistem hukum atau hasil hukum haruslah datang dari penalaran di luar hukumnya. Ranah politik seperti keyakinan, komitmen, dan terhadap nilai-nilai tertentu dari pihak orang atau kelompok yang menafsirkan. CLS berfokus dan terbuka pada penalaran di luar hukum. Dan kita juga perlu tahu bahwa Gabel lebih lanjut juga menjelaskan bahwa banyak yang bisa dilakukan dengan kritik ketidakpastian dalam CLS ini. Gabel juga menjelaskan dalam kontekstualisasi mahasiswa hukum seperti kita, di mana adalah hal-hal membantu generasi baru intelektual hukum dan mahasiswa hukum. Sebagai kita mahasiswa hukum, CLS dapat digunakan untuk menentang otoritas pembenaran yang diterima untuk status quo, terutama otoritas mereka yang mengklaim bahwa segala sesuatunya itu harus seperti itu, seperti terjadi di masyarakat kapitalis awal akhir abad 20, karena aturan hukum mengharuskan mereka untuk menciptakan suatu idealisme namun justru diinjak-injak oleh para penciptanya. Akan tetapi akademisi hukum yang mereka junjung justru tidak mendukung dan justru menggunakan relasi mereka, kuasa kelas mereka untuk membuat idealisme anak-anak muda seperti kita justru terlihat naif dan bodoh. Nah, dipersenjatai dengan kritik ketidakpastian ini dan didukung oleh solidaritas penulis lain, guru dan siswa sebagai aspirasi transformasi mereka. Gabel berpendapat, siswa yang dapat sama dengan ini dapat membela diri mereka dan lebih baik dan menunjukkan bahwa pretensi profesor yang justru menginjak idealisme mahasiswa atau idealisme muda dapat menjadi lebih unggul dan mengatakan kepada para akademisi itu bahwa mereka hanya unggul secara penalaran, tidak lebih dari sebuah preferensi. Menurut kami dan menurutku pribadi, Gabel merupakan salah satu pengamat aliran hukum kritis yang mendukung dengan sepenuh hati dan begitu frontal dengan sistem hukum yang ada. Bagaimana dia bahkan berani mengkritik suatu azas yang menjadi penentu bagaimana landasan hukum itu harus bergerak, membantah setiap profesor hukum dan akademisi hukum yang sudah berbicara hukum selama itu. Dia merasa bahwa semua hukum itu hanya seperti gagasan politik, seperti ide politik, atau bahkan kasarnya adalah dia mengatakan bahwa hukum adalah seperti politik yang diberi jubah. Dan hal tersebut membuat Gabel mengikuti bahwa aliran hukum kritis harus berkembang lebih jauh lagi. Aliran hukum kritis itu tentu muncul dari Amerika dan lahir dari suatu sistem Anglo-Saxon atau common law yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia yang adalah sistem hukum kontinental. Di sini video ini akan menjelaskan sedemikian rupa tentang yang telah kamu dengar sebelumnya bahwa tentang Peter Gabel. Dan itulah dia videonya. Terima kasih.